فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk pada ayat yang ke-124 dari surat Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza ja'atuhum ayatun, dan jika datang kepada mereka, merekanya kembali di sini kepada akabir mujrimin yang di atasnya. Mereka yang dimaksud di sini adalah akabir mujrimiha, para tokoh-tokoh kejahatan yang besar yang menentang dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau didatangkan kepada mereka ayat, tanda-tanda, bukti atas kebenaran apa yang dibawa oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para Rasul. Wa idza ja'atuhum ayatun, jika datang kepada para tokoh pembesar kejahatan tersebut ayat, tanda, mukjizat, qalu lan nu'mina, mereka akan mengatakan kami tidak akan beriman. Kami tidak akan beriman kepadamu hatta nu'ta mithlama utiya Rasulullah. Kami tidak akan beriman sampai kami didatangkan seperti apa yang didatangkan oleh para rasul-rasul Allah yang sebelumnya, yaitu berupa mukjizat zahirah, berupa mukjizat-mukjizat yang tampak dengan kasat mata. Mereka nggak mau terima kalau ayatnya berupa Al-Quran. Mereka mau melihat keajaiban-keajaiban yang bisa dilihat dengan mata, seperti Nabi Musa yang membelah laut, atau seperti Nabi Isa yang menghidupkan orang mati. Mereka maunya seperti itu. Hal-hal yang luar biasa yang kasat mata. Mereka nggak mau hanya dikasih lembaran-lembaran isinya tulisan-tulisan kayak gini, nggak mau. Paham permintaannya ya? Kami tidak akan beriman sampai didatangkan kepada kami seperti yang didatangkan oleh para rasul-rasul sebelumnya. Ini kan sebenarnya sama, cuman ngeyel-ngeyelan saja. Cuman untuk bantah-bantahan saja. Cuman cari alasan saja. Ya, didatangkan pun buktinya juga tidak beriman. Ketika Rasul membelah apa ini? Bulan. Ya sama ya, dibilang apa? Sihir. Paham ya? Sehingga sebenarnya permintaan mereka ini, requestnya mereka ini cuman untuk penentangan semata. Nah,
Apa yang mereka minta? Mereka minta mukjizat sama seperti mukjizatnya Rasul-Rasul yang dulu, yang nampak nyata katanya. Nah, ini makna yang pertama dari makna hatta mislama utia Rasulullah. Kemudian makna yang kedua, kemungkinan yang kedua maknanya adalah kami tidak akan beriman sampai kami didatangkan sama seperti yang diberikan kepada para rasul. Kami mau yang dapat tanda itu, yang dapat mukjizat, yang dapat lembaran Quran itu, lembaran ayat-ayat, tidak hanya para rasul, tapi kami juga. Makna yang kedua ini. Kenapa kok cuman dia saja yang dikasih? Apa nggak bisa Allah ngasih kami? Ini mereka mintanya seperti itu. Mereka mau apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kepada para nabi itu juga diberikan kepada mereka. Makanya Allah sindir setelahnya. Kata Allah setelahnya, wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah itu lebih tahu siapa yang pantas diangkat menjadi rasul. Artinya nggak semua orang berhak mendapatkan apa? Wahyu. Ini kan mereka mau juga dapat apa yang didapatkan oleh para rasul. Makanya Allah sindir mereka. Allah itu yang lebih tahu di mana Allah mau meletakkan apa ini risalahnya. Nggak semua orang dapat apa? Kerasulan. Allah tahu siapa yang pantas jadi rasul, siapa yang tidak pantas jadi rasul. Ini makna yang kedua. Paham bedanya ya? Kalau makna yang pertama, mereka minta ditunjukkan mukjizat yang sama seperti mukjizatnya nabi-nabi sebelumnya. Bukan untuk mereka. Maksudnya bukan mereka yang dikasih mukjizat, artinya mereka ingin diperlihatkan sama seperti apa yang ditunjukkan oleh para nabi-nabi terdahulu. Nggak mau beda. Dan ini ada dua sebabnya. Kenapa mereka minta bukti yang sama seperti bukti yang ditunjukkan oleh para nabi sebelumnya. Yang pertama dikarenakan kebodohan mereka tentang hikmah penurunan ayat. Ini yang pertama. Alasan mereka minta didatangkan mukjizat yang sama dengan mukjizat para nabi-nabi yang sebelumnya. Yang pertama karena kebodohan mereka terhadap hikmah penurunan ayat dan mukjizat. Hikmahnya Allah sudah menyesuaikan untuk masing-masing umat itu mukjizat yang sesuai. Beda umat, beda zaman, beda waktu, beda apanya? Mukjizatnya. Di zaman Nabi Musa yang banyak berkembang saat itu adalah ilmu sihir. Makanya mukjizatnya Nabi Musa itu yang mendekati secara zahir dengan apa? Sihir. Tongkatnya, membelah lautan. Ini kan mirip seperti apa yang digaung-gaungkan oleh para musuh beliau di zaman itu. Berupa ilmu apa? Sihir. Mafhum ya? Begitu juga di zamannya Nabi Isa. Yang sedang berkembang saat itu adalah ilmu medis, ilmu kedokteran. Makanya mukjizatnya Nabi Isa itu yang sesuai dengan kondisi zaman itu. Makanya mukjizat Nabi Musa itu terkait dengan apa ini? Kedokteran, bisa menyembuhkan orang sakit, ya kan? Yang sakit sopa, yang buta, kemudian menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, di zamannya Rasul kita Muhammad SAW yang berkembang adalah ilmu sastra. Ilmu apa? Ilmu sastra. Banyak para pujangga, banyak para penyair saat itu. Makanya dikasih buktinya yang paling besar, mukjizatnya itu berupa apa? Al-Quran, berupa susunan apa ini? Kata-kata. Paham ya? Sehingga karena mereka bodoh tentang hikmah penurunan mukjizat, makanya mereka minta disamakan. Untuk kami mukjizatnya samalah seperti orang-orang zaman dahulu di zamannya nabi-nabi yang lain. Ini satu alasannya, karena bodohnya mereka tentang hikmah.
hikmahnya Allah ketika nurunkan apa? Mukjizat. Yang kedua alasannya adalah karena kebodohan mereka tentang nilai mukjizat yang ada pada Al-Quran. Ya, karena kebodohan mereka tentang besarnya mukjizat yang ada pada Al-Quran. Mereka nggak ngerti Al-Quran itu adalah mukjizat yang paling besar. Ini, kalau kita paham, makanya di awal-awal saja pun kita sudah terkalahkan. Ketika kita membaca alif lam mim dalam sholat tadi. Ini padahal huruf penyusun alif lam mim dari huruf penyusunnya kata-kata orang Arab. Ada alif, ada lam, ada mim. Tapi pun begitu, mereka nggak pernah bisa membuat rangkaian kata seperti itu. Nggak pernah ada sebelumnya kayak gitu di kalangan mereka. Alif, lam, mim, atau kaf, ha, ya, ain, sod. Nggak pernah kan? Padahal huruf-hurufnya huruf mereka tidak itu. Huruf mereka, ha, mim. Huruf siapa itu? Huruf orang Arab. Disusun oleh Allah dengan sedemikian rupanya untuk menunjukkan kelemahannya kalian. Wahai orang Arab. Kalian selama ini membangga-banggakan apa kalian? Sastranya kalian, kemampuan kalian menyusun kata-kata ini saja dikasih alif lam mim saja kan sudah nggak ngerti artinya apa. Paham ya? Sehingga karena dunianya saat itu adalah dunia sastra, nah makanya diberi mukjizatnya Rasul yang paling terbesar itu berupa apa ini? Susunan kata-kata yaitu Al-Quran. Karena mereka bodoh, nggak paham tentang nilai kandungan yang ada dalam Al-Quran, akhirnya mereka menganggap enteng Quran ini. Ini alasannya kenapa mereka minta mukjizat mereka disamakan kayak mukjizat nabi-nabi yang sebelumnya. Ini kalau pakai makna yang pertama. Apa makna yang pertama, Musa? Apa makna yang pertama, Abdurrahman? Mereka ingin mukjizatnya sama seperti mukjizat nabi-nabi yang sebelumnya. Makna yang kedua dari ayat itu, kami tidak akan beriman sampai hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah, sampai mereka mendapatkan apa yang didapatkan oleh para rasul. Mereka mau turunnya mukjizat itu juga kepada siapa? Mereka. Gitu. Kami nggak akan beriman sampai kami diberikan apa yang diberikan kepada para rasul. Mereka mau mukjizatnya itu juga turun untuk mereka. Ini yang diisyaratkan dengan lanjutan ayatnya. Apa kata Allah setelahnya? Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Berarti kan mereka kan nggak terima kalau hanya Muhammad saja yang diangkat jadi apa? Rasul. Apa nggak bisa Allah nurunkan mukjizat itu juga untuk siapa? Kami. Wahyunya juga untuk kami. Kami yang membuat mukjizat kayak gitu juga. Makanya Allah bilang, Allah yang lebih paham siapa yang pantas mendapatkan apa ini? Kerasulan. Paham ya? Ini dua kemungkinan dari makna ayat ini. Dan dua-duanya masuk ya. Dua-duanya adalah yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin. Nah, itu perhatikan di situ ada huruf mim di Al-Qur'annya itu. Setelah Rasulullah itu ada huruf mim. Artinya apa mim itu? Ya kan, lihat ngajinya itu biar bisa ngajinya. Qalu lan nu'mina hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah. Ada huruf apa? Mim. Apa artinya mim? Lazim waqaf. Wajib berhenti. Mim artinya apa? Lazim. Mim. Wajib apa? Waqaf. Wajib berhenti. Kalau dilanjutkan nanti rusak maknanya. Seolah-olah nanti yang setelahnya itu bagian dari ucapannya siapa? Orang musyrikin. Kan setelahnya ucapan orang musyrikin ya, sebelumnya itu. Mereka mengatakan kami tidak akan beriman sampai didatangkan kepada kami apa yang didatangkan kepada para rasul dan Allah lebih tahu di mana Allah meletakkan kerisalan. Itu kan bukan ucapannya siapa? Orang musyrik itu ucapan Allah lagi. Ucapan orang musyrikinnya cuma sampai mana? Rasulullah saja. Makanya harus berhenti supaya artinya enggak rusak. Paham? Karena yang setelahnya itu bukan ucapannya siapa? Bukan ucapannya orang musyrikin. Ucapan orang musyrikinnya sudah berhenti sampai utiya Rasulullah. Yang setelahnya balik lagi ucapan siapa? Allah, itu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikasih mim supaya maknanya itu nggak rusak. Yang diperhatikan antara mim, nanti jim, nanti sholah. Nah, itu harus andi bacanya. Nah,
Kalau jim apa jim? Jim apa be? Wah, kalau jim apa Raid? Kalau jim apa Musa? Wah, jim apa Iqbal? Hah? Boleh wakaf, boleh berhenti, boleh wakaf, boleh lanjut, sama. Jais, jim. Masa Iqra itu pelajarannya apa? Enggak, awalnya. Itu pelajaran Iqra kemarin saya kan baru bakar. Baru sampai situ kemarin. Gym itu sama, mau lanjut ya boleh, mau berhenti pun boleh, sama-sama bagus. Kalau sekolah itu bagusan apa? Nyambung, wasol. Berhenti kurang bagus. Lanjutnya bagus saja lanjutnya. Nah, kan pas ya, ada yang wajib berhenti. Nah, ada nanti yang boleh tengah-tengah. Nah, ada nanti yang titik tiga berhenti harus salah satu. Kalau udah diberhenti yang pertama nggak boleh lagi berhenti yang kedua. Ada yang la itu nggak boleh apa? Berhenti, wajib wasol. Nah, sehingga lengkap, ada yang wajib berhenti, ada wajib nyambung, ada tengah-tengah, ada lebih bagus nyambung, ada lebih bagus berhenti. Itu diperhatikan tanda-tandanya. Nah, karena nanti maknanya yang rusak ya. Nah, seperti di sini pakai huruf apa? Mim berarti wajib apa? Berhenti. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah itu yang lebih tahu di mana Allah itu harus meletakkan kerasulannya. Siapa yang diangkat jadi rasul, Allah itu yang lebih paham. Enggak semuanya Allah kasih mukjizat, karena semuanya enggak pantas jadi rasul, karena tidak semuanya pantas jadi rasul. Sayuthibul ladzina ajramu sagharun indallah wa azabun syadid. Dan akan menimpa orang-orang jahat, ajromu, para penjahat yang di atas tadi, dan akan ditimpakan kepada orang-orang yang jahat, para pembesar yang di atas, sagharun, kehinaan, akan ditimpakan kepada mereka kehinaan, sagharun indallah, di sisi Allah, wa azabun syadid, dan juga ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Itu juga ada mimnya, ya, ada mimnya aja di situ. Ada mimnya. Apa artinya mimnya? Apa arti mimnya Ali? Hah? Iklab, bukan mim berhenti itu. Itu mim jadinya bacanya apa? Huruf mim. Nah, syadidum, supaya tanwinnya dibaca apa? Mim, syadidum, bima. Nah, bima yang kurun, dengan sebab apa yang mereka lakukan berupa makar. Allah Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah di ayat yang ke-124, innama tabata akabirul mujrimin ala batilihim, hanyalah yang membuat kokoh dan tetap para penjahat besar di atas kebatilan mereka, yang membuat para tokoh kejahatan yang besar-besar itu tetap di atas kebatilannya, wa qamu biradil haqqi, dan mereka menolak kebenaran, alladzi jaa bihi ar-rusul, yang datang dibawa oleh para rasul, hasadan minhum wa bagian, karena hasadnya mereka dan rasa irinya mereka. Karena mereka nggak terima yang dapat keutamaan itu cuma satu orang, Muhammad saja, kok nggak dikasihkan kepada siapa? Mereka. Ini zahirnya beliau, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ini zahirnya beliau memilih makna yang keberapa? Makna yang kedua. Paham ya? Mereka iri kenapa yang dapat mukjizat, dapat tanda itu cuma siapa? Muhammad saja, kenapa enggak kami juga? Makanya kata beliau, yang membuat mereka itu menolak kebenaran adalah karena rasa iri mereka. Mereka enggak terima, kok mereka enggak dapat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hasadan minhum wa baqiya, faqalu, kata mereka, lan nu'mina hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah
minan nubuwati war risalah. Kami tidak akan beriman sampai kami diberikan juga apa sama seperti yang diberikan kepada para rasul, minan nubuwati war risalah, berupa kenabian dan kerasulan. Mereka juga mau diangkat. Paham ya? Ini yang kita katakan beliau memakai makna yang keberapa? Kedua, karena ada penguatnya. Tadi setelahnya Allah bantah soalnya. Allah yang lebih tahu siapa yang Allah jadikan sebagai rasul. Mafhum ya? Nah, wa fi hadza i'tiradun minhum 'ala Allah. Di dalam ayat ini terdapat kritikan dari mereka kepada Allah, protes mereka dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Muhammad saja yang jadi rasul, kok kami enggak diangkat jadi apa? Rasul. Paham ya? Mereka iri, hasad. Nah, hadza tiradun minhum 'ala Allah wa ajabun bi anfusi wa ujbun bi anfusihim. Ini juga sifat apa? Ujub, besar kepala dari diri mereka, menganggap diri mereka layak untuk diangkat jadi apa? Rasul. Paham ya? Nah, sehingga mereka hasad kepada Muhammad dan mereka ujub. Nah, sehingga faktornya ada dua, satu keluar, satu ke dalam. Keluar karena iri melihat Muhammad jadi apa? Rasul, jadi nabi. Ke dalam karena mereka punya sifat apa? Ujub, menganggap dirinya besar, layak jadi apa? Layak jadi nabi dan rasul. Paham sekarang? Nah, enak ya kan? Kalau ini makanya kita bilang tadi kata para ulama, ini karena mereka itu bodoh tentang makna Al-Quran. Ini kalau pakai makna yang pertama tadi. Mereka nggak ngerti bagaimana dalamnya makna apa ini Al-Quran. Kalau kita selami ya kawan, ini luar biasa. Nggak akan mau selesai kita dari membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang nggak bisa disamakan antara ucapan makhluk yang penuh dengan kekurangan kayak kita dengan ucapannya Khalik. Itu luar biasa jauhnya, bedanya nggak bisa disamakan. Nah. Watakabburan alal haqqi, dan karena kesombongan mereka terhadap kebenaran alladzi anzalahu ala aidi rusulih, dan kesombongan mereka terhadap kebenaran yang Allah turunkan melalui tangan para rasul. Wa tahajjuran ala fadlillahi wa ihsanihi, dan ini juga penyempitan terhadap keutamaan Allah dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak terima kalau Muhammad itu dapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maunya mereka kalau satu dapat semua dapat, kalau enggak ya semuanya enggak usah dapat. Ini penyempitan terhadap rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa raddallahu alaihim i'tiradahum al-fasid. Maka Allah bantah kritikan dan protes mereka yang rusak itu. Wa akhbara annahum la yasluhuna lil khair. Dan Allah beritahu bahwasanya mereka itu enggak pantas untuk mendapatkan apa? Kebaikan. Orang kayak kalian itu enggak pantas untuk mendapatkan apa yang didapatkan oleh para rasul. Kalian itu enggak cocok untuk dikasih kebaikan. Ini bantahan Allah kepada siapa ini? Orang musyrikin yang menganggap dirinya sok-sok apa ini? Pantas mendapatkan kenabian dan kerasulan. Bahwasanya mereka itu tidak layak untuk mendapatkan kebaikan. Wala fihi ma yujibu an yakunu min ibadillahi sholihin. Dan tidak pula ada pada diri mereka perkara yang mengharuskan mereka untuk menjadi hamba Allah yang soleh. Ya nggak pantas, orang sifat mereka di atas apa Allah bilang? Akabir mujrimin. Para pendosa yang apa ini? Besar. Para penjahat besar. Kalian nggak punya sifat-sifat terpuji yang mengharuskan kalian itu dianggap menjadi hamba Allah yang apa, Ipan? Yang apa? Jangan kayak gitu, jangan kayak gitu tangannya. Diangkat kepala, masa nggak kuat lagi angkat kepala. Tuh tegak, lurus tuh. Menjadi apa? Nggak layak menjadi apa? Hamba yang soleh. Makanya nggak diangkat jadi apa kalian? Rasul. Ini bantahan Allah kepada mereka. Fadlan an yakunu minan nabiyyin wal mursalin. Lebih-lebih lagi mau jadi nabi dan para rasul. Jangankan jadi nabi dan rasul, jadi orang soleh aja pun kalian nggak pantas, nggak layak. Orang di atasnya sudah disifati sebagai apa? Akabir mujrimiha. Para pendosa apa yang besar. Nah, jadi hamba soleh aja pun kalian nggak layak, apalagi mau jadi nabi dan rasul.
Wala fihi ma yujibu an yakunu min ibadillahi sholihin fadlan an yakunu minan nabiyyin wal mursalin. Faqala, maka bantahannya Allah adalah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah itu yang lebih tahu di mana Allah mau meletakkan kerasulannya. Siapa yang mau diangkat jadi rasul, Allah yang lebih tahu. Mana-mana saja yang pantas jadi rasul, mana yang tidak, Allah yang tahu. Faman alimahu yasluhu laha wa yakumu bi'abaiha wa huwa muttasifun bikulli khuluqin jamilin. Barang siapa yang Allah tahu layak untuk mendapatkannya dan dia akan melaksanakan bebannya, a'ba itu beban-beban kerasulan, ini kuat untuk memikul beban kerasulan, dan dia bersifat dengan semua sifat-sifat yang indah, mutabarri'un min kulli khuluqin dani, dan berlepas diri dari semua akhlak yang jelek, atahullahu ma yaqtadi hikmatuhu aslan wa taba'an. Maka Allah akan memberikan kepadanya apa yang diharuskan oleh hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, secara asal maupun secara pengikutan. Baik dia memiliki itu secara aslinya atau karena mengikut kepada para rasul. Kalau kayak kita kan nggak punya. Karena kita kan sebagai apa yang kita miliki berupa kebaikan ini cuma tabak, cuma ngikuti apa yang dimiliki oleh rasulnya kita sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sebagai tabak ngikut kepada akhlak yang dimiliki oleh rasul, maka kita pun juga mendapatkan apa yang didapatkan oleh para rasul. Kalau rasul itu aslan, memang beliau itu layak untuk diangkat menjadi apa? Nabi dan rasul. Nah, waman lam yakun kadzalik, barang siapa yang tidak Allah lihat pada dirinya semua syarat-syarat itu, nggak sanggup untuk memikul risalah dan nggak memiliki semua akhlak yang terpuji dan nggak berlepas diri dari semua akhlak yang jelek, ya barang siapa yang tidak seperti itu, lam yadha afdal mawahibihi inda man la yastahiluhu. La ilaha. Ini luar biasa. Ini tips dalam bermuamalah kepada orang. Tidak sama antara menyikapi satu dengan orang yang lain. Beda-beda. Apa kata Allah? Barang siapa yang nggak seperti itu, yang nggak punya, yang nggak berhias dengan semua sifat sempurna dan lepas dari semua sifat yang tercela, lam yadha afdal mawahibi. Allah tidak akan memberikan, meletakkan pemberiannya yang paling afdal. Mawahib itu hadiah, pemberian. Yang paling afdal nggak akan Allah letakkan indaman la yastahiluhu, kepada orang yang tidak layak, yang tidak pantas. Ini kan pemberian terbesar apa itu? Kenabian dan kerasulan. Makanya kata para ulama, syafaat terbesar dari manusia ke manusia itu adalah yang diberikan, hadiah terbesar itu adalah hadiah yang diberikan oleh Musa kepada Harun. Karena berupa apa ini? Kenabian. Dengan sebab syafaatnya Musa lah Harun diangkat jadi apa? Nabi. Waj'alli waziran min ahli Haruna akhi. Ya Allah, jadikan pembantuku itu dari keluargaku sendiri, yaitu Harun saudaraku. Dengan permintaan Nabi Musa ini, Harun diangkat jadi apa? Jadi nabi. Jadi dapat pemberian paling apa ini? Besar ini. Nah, ini Allah nggak akan meletakkan pemberian terbesarnya kepada orang yang tidak apa ini? Layak. Karena ini pemberian yang paling besar, ini pemberian spesial. Nggak mungkin diberikan kepada orang kaleng-kaleng, orang biasa-biasa, orang rendah-rendahan, nggak mungkin. Kenapa? Ini pemberian yang apa? Yang paling besar bahkan. Nah, paham ya? Nah, kata beliau apa? Afdal mawahibi, pemberian Allah yang paling apa? Besar. Sehingga nggak akan diletakkan di sembarang tempat yang nggak layak. Man la yastahiluhu, yang orang yang nggak layak untuk menerimanya. Wala yazku indahu, dan bukan orang yang bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak kamu punya barang. Kalau kamu punya barang yang khusus, yang paling berharga menurut kamu nggak akan meletakkannya di mana? Sembarangan tempat, iya kan? Dikasih apanya? Wadah khusus, ditaruh lagi wadahnya di tempat khusus. Ya sama, kenapa? Karena ini menurut kamu barang yang paling apa ini? Berharga. Tapi kalau nggak berharga, uang gopay di mana-mana bertebaran. Iya kan? Kadang di kantong, kadang di meja, kadang di mana. Orang nggak apa? Berharga. Tapi kalau berharga, pasti diletakkan di tempat yang apa ini? Khusus, tempat yang layak. Wa fi hadhil ayat dalilun ala kamali hikmatillahi ta'ala. Di dalam ayat ini terdapat dalil tentang kesempurnaan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu wa in kana ta'ala, ini saja ya, catat faedahnya. Di dalam ayat ini terdapat faedah yang pertama,
Satu, kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sempurnanya sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu wa in kana ta'ala rahiman wasi'al jud, katsiral ihsan, fa innahu hakimun. Karena Allah Subhanahu wa taala dari sisi mana yang menunjukkan kesempurnaan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala walaupun Dia Maha Pengasih dan Penyayang dan luas pemberiannya dan banyak kebaikannya, maka Dia juga hakim, bijaksana. La yadau judahu illa inda ahlihi. Allah nggak akan meletakkan pemberiannya, kedermawanannya kecuali kepada orang yang layak. Walaupun Allah penyayang, pengasih, suka memberi Allah, tapi pun begitu Allah punya sifat hikmah juga. Allah nggak akan meletakkan suatu pemberian kepada yang tidak layak untuk mendapatkannya. Sehingga jangan sembarangan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta kepada Allah, kemudian nggak dikasih, maka bisa jadi itu belum sesuai dengan hikmahnya siapa? Allah, bukan karena Allahnya pelit nggak mau ngasih. Allahnya sayang sama kita, mau ngasih, nggak ada ruginya sedikit pun bagi Allah. Banyak pemberiannya Allah dan dermawan Allah itu. Kok kita minta nggak dikasih? Mungkin karena belum sesuai dengan hikmahnya siapa? Allah. Mungkin kita belum pantas untuk mendapatkannya. Sehingga cara memperbaikinya, doa-doa kita yang belum terkabul itu dengan memantaskan diri. Paham ya? Dengan cara apa? Memantaskan diri, menjadikan diri kita pantas. Kalau kita belum dapat, udah dari dulu diminta. Mungkin kita belum layak untuk dapat itu. Caranya gimana? Ya kita yang melayakkan dulu diri kita supaya pantas dapat pemberian tersebut. Paham ya? Karena Allah nggak sembarangan ngasih, bukan karena Allah nggak mampu, bukan karena Allah itu pelit, bukan karena Allah itu nggak baik. Allah itu maha baik, Allah maha dermawan, Allah maha kaya. Tapi Allah juga punya sifat hikmah. Allah itu hakim, nggak akan sembarangan meletakkan pemberiannya kepada yang nggak pantas mendapatkannya. Paham ya? Nah, sehingga kalau ada doa-doa kita yang belum mustajab sama Allah Subhanahu wa taala, tinggal lihat saja, kita introspeksi. Mungkin kitanya yang belum layak mendapatkannya. Caranya ya perbaiki diri kita supaya menjadi layak, gitu caranya. Nggak usah protes sama Allah Subhanahu wa taalanya, protes saja sama diri sendiri. Kok bisa ya orang kayak aku ini nggak dapat gini, nggak pantas? Memang iya, karena Allah punya sifat hikmah. Allah itu hakim. Nah, summa tawa'adal mujrimin. Baru kemudian setelah itu Allah ancam orang-orang penjahat tadi, para pendosa tadi. Faqala sayusibul ladzina ajramu sagharun indallah. Mereka akan ditimpa dengan kehinaan di sisi Allah. Mereka jadi orang-orang yang hina di sisi Allah. Dibalas dengan lawan dari sifat mereka di dunia. Di dunia mereka merasa merasa mulia, merasa pantas mendapatkan apa yang didapatkan oleh siapa? Para rasul. Ternyata dibalas oleh Allah, dikasih sagharun, dikasih kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maunya ke atas, malah di sisi Allah diapakan? Direndahkan, dihinakan. Nah. Ai ihanah wa dhullun, yakni perendahan dan penghinaan. Kama takabbaru alal haqqi adzallahumullah. La ilaha illallah. Sebagaimana mereka merasa sombong, merasa besar di atas kebenaran, maka Allah hinakan mereka. Dibalas dengan naqid qasdihi, namanya itu. Dibalas dengan lawan dari niatannya. Ini makanya hati-hati. Ketika dia ingin merasa besar, sama kayak para nabi dan rasul, padahal dia nggak layak, maka kemudian Allah Allah hinakan dia. Dikasih lawan dari yang dia niatkan. Caranya, paham ya? Sebagaimana kita dilarang dari minum khamar. Yang minum khamar di dunia, di akhirat nggak minum lagi. Ya, udah duluan mau. Makanya dikasih lawannya. Maunya minum khamar, di akhirat dibalas dengan apa? Nggak minum khamar. Yang pakai sutra di dunia nggak lagi makainya di mana? Di akhirat. Dikasih lawan yang dia inginkan. Maunya minum khamar, maunya pakai sutra, dibalas oleh Allah dengan apa ini? Dilarang dari dua nikmat tersebut di akhirat. Nah. Wa adzabun syadidum bima kanu yamkurun, dan mereka juga ditimpa azab yang pedih dengan sebab makar yang mereka lakukan. Ai bisa babi makrihim, dengan sebab makarnya mereka. La zulman minhu ta'ala, bukan karena kezoliman Allah Subhanahu wa taala, karena memang mereka sendiri yang menjadi sebab mereka mendapatkan kehinaan dan azab itu. Allah enggak zolim sama mereka. Nah, tambahan faedah yang bisa kita ambil ya kan dari ayat yang ke-124 ini.
Yang pertama adalah penegakan hujjah, tegaknya hujjah kepada manusia dengan Al-Qur'anul Karim. Penegakan hujjah kepada manusia melalui Al-Qur'anul Karim. Apa kata Allah tadi di awalnya? Wa idza ja'atuhum ayah. Jika datang kepada mereka ayat. Sebagai apa datang? Sebagai tegaknya hujjah. Penegakan hujjah melalui Al-Qur'anul Karim. Dan ini adalah akbaru ayat. Ini ayat yang paling besar, tanda yang paling besar. Makanya saking besarnya sampai sekarang masih dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya jadi alat perpanjang tanganan Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulnya udah mati, udah wafat, tapi perpanjangan tangannya masih apa? Ada, yaitu apa ini? Al-Quran. Yang disisakan sampai sekarang dari mukjizat para nabi semuanya udah nggak ada lagi. Semua mukjizat para nabi itu habis dengan wafatnya nabinya, kecuali Al-Quran. Walaupun nabinya sudah wafat, mukjizatnya masih apa? Masih ada. Ini karena ini bukti yang paling apa? Besar. Yang paling bisa untuk menarik orang kepada iman. Makanya dikekalkan oleh siapa ini? Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'annya. Maka jangan pernah remehkan Al-Qur'an ini ya, Pak. Ini peninggalan dari mukjizatnya siapa? Nabi kita. Kalau dulu ini digunakan oleh Nabi sebagai senjata untuk mendakwai siapa? Mendakwahi manusia, maka sekarang senjatanya masih ada. Padahal senjata-senjata para nabi yang lain sudah apa ini? Sudah punah, nggak ada lagi kan? Mukjizat Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya udah nggak ada lagi. Kenapa? Orangnya sudah apa? Udah nggak ada lagi. Beda dengan siapa ini? Al-Quran. Walaupun orang yang sudah nggak ada, senjatanya masih apa? Masih ada sampai sekarang. Nah, faedah yang berikutnya syiddatu inadi haulail akabir mujrimin. Kerasnya penentangan para tokoh, para penjahat, para tokoh kejahatan tersebut. Kerasnya penentangan para tokoh kejahatan tersebut. Kejahatan agama, akabir mujrimin. Kerasnya penentangan para tokoh kejahatan tersebut. Sampai-sampai dengan lancangnya meminta apa yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul, menganggap dirinya layak. Kasihlah juga untuk kami, kalau bahasa kasarnya. Jangan cuma untuk Muhammad saja, berikan juga untuk kami mukjizat kayak gitu. Nah, faedah yang berikutnya, berimannya para tokoh kejahatan tersebut dengan rasul-rasul yang sebelumnya. Berimannya para tokoh-tokoh kejahatan terhadap para rasul yang sebelumnya. Mereka akui tidak adanya rasul-rasul sebelumnya. Mereka akui, buktinya mereka minta apa yang didatangkan oleh Allah kepada para rasul. Mereka akui tidak? Mereka beriman dengan rasul-rasul sebelumnya? Beriman. Makanya mereka minta diberikan sama seperti pemberian Allah kepada para rasul. Mereka menunjukkan beriman dengan para rasul yang sebelumnya. Faedah yang berikutnya, Allah a'lamu biman huwa ahlun lirisalah. Allah lebih tahu siapa yang layak mendapatkan kerasulan. Allah lebih tahu siapa yang layak untuk mendapatkan kerasulan. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu siapa yang layak untuk mendapatkan kerasulan. Faedah yang berikutnya, ancaman yang keras bagi para pelaku makar kejahatan, baik berupa kesyirikan maupun menghalangi manusia dari agama Allah. Ancaman keras bagi para pelaku kejahatan, bagi para pelaku makar, baik dengan kesyirikan maupun menghalangi manusia dari jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Diancam dengan dua perkara. Apa itu? Apa dua perkara yang diancamkan? Sohorun dan adabun. Dikasih sohor, apa sohor? Kehinaan dan adab.
Dan ini ikhwan lengkap. Kenapa diberikan dua itu? Lengkap. Tambahkan saja situ. Satu hukuman maknawi dan satu hukuman hissi. Tambahkan aja kan itu. Ancaman keras bagi para pelaku makar, baik berupa kesyirikan maupun penghalangan manusia dari jalan agama Allah. Dengan dua macam hukuman. Dua macam ancaman. Satu ancaman apa ini? Maknawi. Satu ancaman apa? Fisik. Ancaman maknawi yang mana? Tagharun, kehinaan, kerendahan. Ini ancaman apa ini? Maknawi. Badannya nggak kenapa-kenapa, tapi dihinakan oleh Allah, dipandang apa? Rendah. Yang kedua, ancamannya apa? Fisik. Mereka akan ditimpa azab yang pedih. Paham ya? Sehingga lengkap hukuman untuk mereka ini, para pembesar kejahatan ini. Ada hukuman untuk fisik, ada hukuman untuk apa? Hati. Faedah yang berikutnya, isbatul asbab. Penetapan adanya sebab akibat. Penetapan adanya sebab akibat. Kenapa mereka mendapatkan dua itu? Shogorun dan azabun. Sebabnya karena apa? Bimakanu yamkurun, dengan sebab makar. Sehingga Allah itu nggak tiba-tiba ngasih hukuman kepada para hamba. Ada yang namanya sebab akibat. Ada hukum sebab akibat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa diambil faedahnya. Ini kalau kita belajar tafsir ya, kan coba lagi difahami. Ini betul. Nggak cukup sebenarnya membacanya itu satu kali. Makanya kita belajar tafsir itu untuk itu. Supaya kita bisa lebih masuk ke dalam menyelami makna-maknanya yang luar biasa. Karena ini bukan kayak ucapan biasa. Kalau kita belajar Bulughul Maram dan Tasolin, ini kadang ada yang dhaif, ya kan? Pun itu ucapannya manusia. Tapi beda dengan nggak bisa dibandingkan dengan ucapannya siapa ini? Ucapannya Allah Subhanahu wa taala langsung seperti ini. Nah, wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik.